Microsoft Access merupakan sebuah software yang bertujuan untuk mengolah database yang bekerja pada sistem operasi Windows. Untuk menggunakan Microsoft Access ini tuh pertama-tama itu menggunakan adalah membuat tabel. Nah, untuk pembuatan tabelnya itu kita bisa menekan create dan kita akan menekan tabel. Nah, jadi pada bagian tabel ini tuh masih belum memiliki apapun, masih kosong gitu. Nah, kita bisa melihat view. Nah, di sini itu ada dataset view dan design view. Dataset view itu untuk tampilan yang sedang kita lihat dan kemudian design view ini tuh untuk mendesain segala hal yang akan kita munculkan pada tabel. Nah, kita masuk ke dalam design view. Kita akan memberi nama tabel pekerja. Nah, pada bagian design view ini itu ada terdapat beberapa bagian. Nah, itu yang pertama field name dan yang kedua itu data type sama file properties. Nah, untuk field name sendiri ini bertujuan untuk menampilkan hal yang kita ingin munculkan pada tabel nantinya. Nah, untuk data type sendiri itu bertujuan untuk merincikan jenis data yang akan digunakan pada field name. Nah, untuk field properties yang berisikan berbagai macam properti yang berkaitan dengan field name. Nah, selanjutnya kita akan membuat contoh dari database itu yaitu sebuah database tabel pekerja tadi. Nah, di sini kita akan membuat ID pekerja. Untuk data type-nya kita akan membuat number. Untuk kolom kedua itu yaitu nama pekerja. Untuk data type-nya itu short text. Kemudian selanjutnya kolom ketiga itu umur pekerja. Untuk data type-nya itu adalah menjadi number. Pada ketiga field name itu sendiri akan terdapat satu yang menjadi atribut unik. Yang kita beri nama itu yaitu primary key. Nah, pada ID pekerja ini teridentifikasi sebagai primary key, sehingga ID pekerja ini bertindak sebagai atribut unik yang mewakili isi tabel. Nah, untuk ID pekerja ini tuh data type-nya itu adalah number yang pada file properties ini tuh formatnya kita juga bisa membuat sendiri. Sebagai contohnya yaitu A00. Nah, seperti yang tertera di sini. Nah, sehingga kita bisa mengisinya nanti tuh ID pekerja seluruhannya itu akan mengikuti data yang itu sesuai dengan format yang telah kita buat. Untuk nama pekerja short text-nya tidak ada dirubah dan umur pekerja juga tidak ada dirubah. Nah, kemudian kita akan masuk ke tekan kanan ini dan di sini ada beberapa opsi yaitu dari save, close all, design view dan dataset view. Nah, kita di sini tuh sedang berada di design view, kemudian kita akan masuk ke dalam dataset view. Nah, di sini kita harus mengesifkan data ini yang sudah kita desain dan kita akan menekan yes. Nah, di sini sudah muncul ID pekerja, nama pekerja dan umur pekerja. Nah, ini untuk dataset view ini bertujuan untuk mengolah data dalam bentuk sheet sesuai dengan field name yang sudah kita desain sebelumnya. Nah, ini kita buat contoh untuk data pertama itu angka 1, kemudian nama pekerjanya itu dan umur pekerjanya itu kita buat 18. Nah, di sini jadinya sudah muncul menjadi A001 dan nama pekerjanya itu adalah Aditya dan umur pekerja 18. Dan ini kita membuat contoh data yang kedua itu membuat nama itu Caroline dan membuat menjadi 19 tahun. Dan ini juga menunjukkan data yang kedua A002 Caroline dan umur pekerjanya itu adalah 19 tahun gitu. Nah,
Begitu juga seterusnya, kita akan mengisi datanya ini hingga sesuai dengan berapa data yang ingin kita masukkan ke dalam Microsoft Access ini. Selanjutnya, kita akan membuat satu database yang dimana untuk database ini tuh berkaitan dengan data reservasi restoran. Nah, untuk database ini sendiri tuh memiliki 3 tabel. Untuk tabel pertama itu adalah tabel pengunjung, yang kedua itu adalah tabel menu, dan yang terakhir itu adalah tabel administrasi. Dan yang pertama akan saya jelaskan di sini adalah tabel pengunjung. Sekarang kita akan melihat desain view pada tabel pengunjung, yang dimana field name-nya itu sendiri itu ada 3, ID pengunjung, nama pengunjung, dan nomor handphone. Untuk ID pengunjung sendiri, data type-nya itu menggunakan number yang dengan format T000, dan nama pengunjung, data type itu short text, serta nomor handphone itu menggunakan data type short text. Kemudian desain view pada tabel menu, field name-nya itu memiliki 3, yaitu ID menu, nama menu, dan harga per page. Untuk ID menu itu sendiri, data type-nya itu menggunakan data type number, dan formatnya itu M000. Nah, untuk nama menu, data type-nya itu menggunakan short text, dan harga per page menggunakan data type currency. Yang dimana formatnya di sini itu menggunakan rupiah. Jadi, ketika kita melihat pada datasheet view, ini tuh sudah menjadi rupiah karena kita sudah merubahnya itu menjadi rupiah untuk di data type currency. Kemudian kita akan melihat data design view pada tabel administrasi. Yang dimana field name ini tuh berisikan 3, yaitu ID menu, ID pengunjung, dan jumlah pesanan. ID menu itu menggunakan data type number yang diikuti dengan tabel menu formatnya M000, dan ID pengunjung itu juga data type-nya number dan formatnya itu mengikuti tabel pengunjung yaitu T000. Dan yang terakhir itu jumlah pesanan, data type-nya itu number. Setelah kita selesai membuat tabel yang kita inginkan, kita itu akan membuat relationship, yang dimana relationship ini itu dapat diakses pada database tools. Di sini itu terdapat relationship dan kita akan mengeklik relationship ini. Nah, di sini itu akan memunculkan keseluruhannya. Nah, tapi di sini itu belum memunculkan field-nya. Field-nya itu masih kosong. Kita itu harus perlu menekan add tables. Kita itu akan menekan tabel pengunjung, tabel menu, dan tabel administrasi. Nah, yang dimana tabel pengunjung itu, ID pengunjung itu adalah primary key, dan tabel menu itu adalah ID menu itu primary key, dan tabel administrasi itu ID menu itu adalah primary key. Dari masing-masing ini tuh ID dari ketiga tabel ini tuh kita dapat menghubungkan dari antara satu dan tabel ke lainnya. Nah, tabel pengunjung ini tuh bisa terhubung kepada tabel administrasi yang bisa dihubungkan dengan ID pengunjung dan ID pengunjung. Nah, kemudian tabel menu ini dan tabel administrasi itu bisa dihubungkan dengan ID menu dan ID menu. Kita buat contoh, ID menu dengan ID menu itu akan memunculkan seperti ini, dan kita akan menekan enforce referential integrity. Nah, di sini itu relationship type itu adalah one to one. Kita akan menekan create. Nah, jadi kalau misalnya kita itu menghubungkan dari primary key dan primary key itu akan memunculkan one to one. Tapi jika kita mencoba untuk di ID pengunjung dan ID pengunjung pada tabel pengunjung dan tabel administrasi, dan kita akan menekan enforce referential integrity, itu akan memunculkan one to many. Nah, kita akan meng-create. Nah, di sini tuh ID pengunjung adalah menjadi angka 1, dan tabel administrasi itu memunculkan angka tak hingga, yang dimana itu menjadi one to many pada tabel pengunjung dan tabel administrasi untuk ID pengunjung dan ID pengunjung. Setelah kita menghubungkan ketiga tabel ini menggunakan relationship, kita itu akan membuat query. Nah, query ini tuh bisa diakses pada create dan query design. Nah, query ini itu berisikan field kosong juga pertama-tama, dan kita itu bisa menambahkannya itu memakai add tables. Dan di sini itu ada beberapa bagian dari field, table, sort, show, kriteria, dan or.
Nah, kita itu pertama itu bisa meng-add tabel dulu, tabel kunjung, tabel menu, dan tabel administrasi. Nah, jadi di sini tuh udah terhubung karena kita sebelumnya juga sudah menghubungannya menggunakan relationship. Nah, jadi di sini tuh kita akan memunculkan field name yang akan kita munculkan pada query ini yang dengan database yang sudah terhubung antara tabel menu, tabel pengunjung, dan tabel administrasi. Di sini kita mencoba tabel pengunjung, dan di sini kita akan tabel ID pengunjung. Nah, kita lihat, kita save terlebih dahulu. Kita bisa melihat di dataset view. Nah, di sini ID pengunjung itu sudah muncul. Berikut merupakan query restoran yang melibatkan tabel menu, tabel pengunjung, dan tabel administrasi. Yang dimana field name-nya itu yaitu ID pengunjung, tabelnya itu tabel pengunjung. Field name yang kedua itu ID menu, tabelnya itu tabel menu. Untuk field name yang ketiga itu nama menu, tabelnya itu adalah tabel menu. Untuk field yang keempat itu harga per packs dengan tabel-tabel menu. Dan yang kelima itu field name-nya itu jumlah pesanan, yang dimana tabelnya itu tabel administrasi. Dan yang terakhir itu adalah expression builder yang akan saya jelaskan di sini. Nah, expression builder di sini itu bertujuan untuk melakukan aksi atau calculate gitu untuk perintah dari kita. Seperti yang saya lakukan di sini, itu saya memerintahkan total pembayaran. Total pembayaran dari harga per packs dikalikan jumlah pesanan. Seperti yang kita lihat pada datasheet view, itu 70.000 dikalikan 4 pada jumlah pesanan, itu akan memunculkan total pembayaran yang dimana 280. Nah, di sini tuh kenapa masih dolar? Karena di desain view kita itu kita belum menjelaskan bagaimana formatnya untuk di total pembayaran ini. Nah, jadi di sini saya akan memberitahu bagaimana cara merubah RP-nya. Sekarang kita ke desain view kembali. Kita akan menekan total pembayaran dan property sheet pada show atau hide. Nah, di sini akan memunculkan format. Kita menekan dulu total pembayaran. Di sini saya sudah mengcopy format pada tabel menu yang di currency tadi. Nah, di sini sudah saya copy dan saya akan save terlebih dahulu dan masuk ke datasheet view. Nah, jadi di sini sudah memunculkan hasil total pembayaran dengan rupiah, yang dimana harga per packs itu adalah 70.000 dan jumlah pesanan itu adalah 4, itu akan mengkalikan hasil expression builder yang sudah kita buat atau perintah yang sudah kita buat pada query pada design view ini. Nah, 70.000 dikali 4 akan menghasilkan 280.000. Selanjutnya, kita akan membuat form ke tiga tabel yang telah kita buat. Yang pertama, kita akan membuat form administrasi dengan cara kita klik tabel administrasi, kemudian kita klik create. Di sini akan terdapat tiga jenis form yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu form yang jika kita klik akan membuat form kita secara otomatis sesuai dengan tabel yang telah kita pilih. Ada form design yang mengharuskan kita untuk mendesain ulang sesuai dengan bentuk tabel yang telah kita pilih. Kemudian ada blank form berupa form kosong. Jadi kita pilih form, kita klik form, kemudian akan menampilkan tampilan awal form sesuai dengan bentuk tabel yang telah kita buat sebelumnya. Ada ID menu, ID pengunjung, juga jumlah pesanan. Di sini kita dapat mengeditnya dengan cara kita klik view, kemudian kita klik design view. Kita akan menambahkan button dengan cara mengklik design, kemudian klik button. Kita letakkan di sebelah sini. Di sini akan keluar text box. Terdapat kategori juga action. Kita pilih kategori berupa record navigation. Action yang kita pilih go to previous record. Di sini terdapat dua pilihan. Buttonnya dapat berupa teks juga gambar. Di sini kita pilih gambar.
kemudian kita next, kemudian finish. Oke, kita akan menambahkan satu lagi button, kita letakkan di sebelah sini. Kemudian sama seperti tadi, kita pilih go to next record. Next, finish. Oke, di sini kita juga dapat mengedit headernya dengan cara kita klik format. Kemudian kita pilih fontnya itu Arial Black. Warna yang bisa digunakan itu merah. Sini bisa juga untuk mengedit dan menambahkan background image. Kita klik browse, kita pilih background image yang sudah kita sediakan. Kemudian kita klik OK. Ya, begini setelah kita mengedit desain dan juga menambahkan button, kita dapat melihat form dengan cara menggantinya ke form view. Ini merupakan tampilan form dari tabel administrasi. Kita dapat mencek button yang telah kita tambahkan dan next button yang fungsinya untuk melihat data setelahnya, dan ada previous button yang fungsinya untuk melihat data sebelumnya. Oke, setelah kita membuatnya, jangan lupa kita save. Kita save namanya menjadi form administrasi. Oke, kita akan membuat dua form lagi. Ada form menu, juga form pengunjung yang caranya sama seperti membuat form administrasi. Baik, kita akan membuat report dari ketiga tabel yang telah kita buat sebelumnya. Kita akan membuat report administrasi dengan cara kita klik tabel administrasi, kemudian kita klik create. Kita langsung saja pilih report, klik. Di sini akan secara otomatis memunculkan report dari tabel administrasi. Report ini berfungsi untuk menampilkan data secara report, dalam bentuk report, tidak dalam bentuk tabel. Jadi kita dapat mengedit report administrasi dengan cara kita klik format, kemudian kita klik header. Headernya kita bisa ganti fontnya ke Arial Black. Warnanya bisa kita ganti menjadi warna merah. Kemudian sama seperti form, kita juga dapat menambahkan background image dengan image yang sudah kita sediakan sebelumnya. Kita juga dapat menambahkan back color untuk setiap data. Kita pilih warna orange. Kita juga dapat pilih sebelah sini warna orange. Baik, kita telah mengedit tampilan form. Kita dapat melihat hasil tampilan akhir form ke dalam bentuk report view. Baik, beginilah tampilan dari report view administrasi. Kita dapat save. Kita ganti namanya menjadi report administrasi. Oke. Kita juga akan membuat report menu, juga report pengunjung, yang caranya sama dengan kita membuat report administrasi. Selanjutnya, kita akan membuat makro. Jadi, kita akan membuatnya dengan cara kita klik create, kemudian kita langsung saja pilih makro. Oke, tampilan awalnya akan muncul seperti ini. Makro menyediakan banyak berbagai tools yang dapat kita gunakan, tapi untuk sekarang kita menggunakan message box. Di bagian kolom message kita menuliskan selamat datang di restoran. Title-nya kita buat
Selamat datang. Oke. Jadi fungsi dari makro ini adalah menampilkan fungsi secara otomatis. Yang di sini kita memilih fungsi yaitu message box yang akan ditampilkan secara otomatis nantinya. Jadi untuk melihatnya kita bisa merun, tapi sebelumnya kita harus save terlebih dahulu. Kita ganti saja namanya menjadi makro, kemudian kita run. Akan muncul tulisan selamat datang sebagai title dan tulisan selamat datang di restoran. Kita klik OK. Selanjutnya, kita akan membuat switchboard. Jadi untuk pengguna awal Microsoft Access, pada database tools, belum belum terdapat switchboard manager. Jadi kita perlu membuatnya dengan cara kita klik File, kita klik Options, kita pilih Customize Ribbon, kemudian kita klik Database Tools di sebelah kanan, kita klik kanan, kemudian kita Add New Group. Di New Group, klik kanan, kemudian kita rename. Kita ganti namanya menjadi Switchboard. Oke. Kemudian di sebelah kiri kita mencari Switchboard Manager di all command. Kita cari Switchboard Manager. Dan jika sudah ketemu kita klik, kemudian kita add. Kita klik OK. Oke. Secara otomatis di Database Tools akan ditambahkan Switchboard Manager. Kita klik Switchboard Manager. Yes. Ini merupakan tampilan awal dari Switchboard Manager. Switchboard Manager fungsinya untuk membuat halaman yang berisikan menu-menu aplikasi yang dapat kita atur dan kita edit sesuai dengan tabel, form, dan juga report yang telah kita buat sebelumnya. Kita ganti nama main switchboard, kita klik edit, main switchboard kita ganti menjadi homepage, kita close, klik close. Kemudian kita tambahkan juga page-nya, ini kita tambahkan administrasi, kita klik OK. Kemudian kita klik lagi new, kita tambahkan menu, kita klik OK. Kita tambahkan new lagi, tambahkan pengunjung, kita klik OK. Baik, sudah terdapat 4 page. Kita akan mengedit homepage terlebih dahulu. Kita klik homepage, kemudian kita klik new. Kita akan menambahkan menunya. Kita pilih, kita klik administrasi. Komennya go to switchboard. Kemudian switchboardnya kita pilih administrasi. Kita klik OK. Kemudian kita klik new lagi. Kita tuliskan menu. Komennya go to switchboard. Switchboardnya kita pilih menu. Oke. Kita klik new lagi. Kita tuliskan pengunjung. Komennya go to switchboard. Switchboardnya pengunjung. Kita klik OK. Kita perlu tambahkan satu lagi, yaitu menu exit. Kita tulis exit, kemudian kita komennya kita ganti menjadi exit application. Kita klik OK. Baik, tampilan homepage sudah ada 4 menu, kemudian kita close. Kita perlu juga menambahkan menu ke administrasi. Kita klik administrasi, kemudian new. Kita tuliskan form administrasi. Kemudian komennya kita ganti open form in edit mode. Formnya kita pilih form administrasi. Kita klik OK. Kita klik Q lagi. Kita perlu tambahkan report administrasi. Seperti yang telah kita buat sebelumnya. Komennya kita pilih open report. Reportnya kita pilih report administrasi. Kita klik OK. Juga perlu tambahkan satu lagi menunya. Itu ke home. Di
Isinya untuk jika kita klik kita bisa balik ke home. Komen itu go to switchboard. Switchboardnya kita pilih homepage. Kita klik OK. Oke, administrasi itu sudah selesai. Kita klik close. Begitu juga dengan menu. Kita perlu tambahkan form menu. Menu itu go open in form in edit mode. Formnya kita buat form menu. Klik OK. Kita tambahkan lagi. Kita perlu tambahkan report. Report menu. Komennya open report. Reportnya kita perlu report menu. Oke. Tambahkan lagi. Kita perlu menu ke home. Komennya go to switchboard. Switchboardnya homepage. Kita klik OK. Oke, menu juga udah selesai. Kita dapat 3 menu. Mari kita close. Terakhir kita perlu edit pengunjung. Teksnya kita perlu buat form pengunjung. Mennya open form in edit mode. Formnya kita pilih form pengunjung. Kita klik OK. Seperti tadi kita perlu tambahkan juga report. Report pengunjung. Komennya tuh open report. Reportnya kita pilih report pengunjung. Kita klik OK. Terakhir kita perlu tambahkan ke home. Menu ke home. Dashboardnya homepage. Oke. Pengunjung juga ada terdapat 3 menu. Kemudian kita close. Close. Kita pilih switchboard. Baik, ini adalah tampilan halaman awal, tampilan halaman homepage pada switchboard kita. Jadi kita terdapat 4 menu, kita bisa memilih administrasi, menu, pengunjung, juga exit. Jadi kita pilih administrasi, kita akan masuk ke 3 menu, ada form administrasi, report administrasi, juga ke home. Tinggal kita pilih form administrasi, akan otomatis terbuka form administrasi. Kita pilih report administrasi, terbuka report administrasi. Dan jika kita pilih ke home, akan balik ke homepage, sama seperti administrasi. Menu juga pengunjung, ada 3 menu, dan terakhir ada button exit untuk keluar. Oke, pada tampilan switchboard kita juga dapat mengeditnya dengan cara kita klik view, kemudian kita klik design view, sama seperti form juga report, kita dapat mengganti warna, ukuran, font, jenis font yang kita gunakan. Contohnya kita klik format, header kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Kita balik ke form view, dan otomatis sudah terganti ke warna hitam. Terakhir, kita mempunyai menu exit, yang jika kita tekan, kita akan keluar. Tapi sebelumnya kita perlu save dulu, dan kita tekan exit, kita akan keluar. Baik, setelah kita membuat semuanya berupa data, tabel, form, dan lain-lainnya, kita akan membuat password. Pertama-tama kita perlu meng-close dulu, menutup dulu database yang telah kita buat. Kemudian kita buka kembali Microsoft Access. Di sini kita akan mengklik Open. Kita pilih Browse. Kemudian kita perlu mencari database yang telah kita buat. Kita klik. Di sebelah kanan button Open telah terdapat tanda panah ke bawah. Kita klik dan pilih Open Exclusive. Nah, ketika telah terbuka, kita klik kembali File. Kemudian klik Info. Dan pilih Encrypt with Password. Di sini kita dapat menambahkan password. Kita akan menambahkan menginput password. Contohnya seperti LPS 2025. Verify juga LPS 2025. Kita klik OK.
Jika muncul message box seperti ini, maka password kita telah dapat berjalan. Baik, untuk mencobanya, kita perlu meng-close kembali, kemudian kita open, dan kita buka database yang telah kita buat. Dan di sini kita perlu menginput password agar kita dapat masuk dan mengakses database kita. Jadi kita input sesuai yang kita buat tadi, LPS 2025, kita klik OK, dan kita dapat mengakses database yang telah kita buat. Jadi, sekian untuk tutorial membuat database restoran. Kita telah belajar membuat tabel, query, form, report, makro, switchboard, dan lain-lainnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.